ya ukuran perahu Nuh? Alkitab mencatat ukurannya dalam hasta, yaitu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Namun, beberapa orang meragukan kapasitas perahu tersebut untuk menampung 2 ekor setiap jenis hewan. Tapi, itu semua tertampung loh teman-teman. Oh iya, secara umum, ukuran 1 hasta adalah 45 cm atau 0,45 meter teman-teman. Nah, kira-kira berapa ya ukuran hasta dalam sentimeter? Nah, teman-teman hitung ya. Oke, mau tahu lebih lanjut lagi tentang kisah Nuh? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman Teachers, perkenalkan nama saya Nata. Ayo kita sungguh-sungguh memulai ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah ya Tuhan. Alia, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Oke, sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Semuanya bangkit berdiri ya. lagi ya adik-adik. Ya, sekarang kita mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Ya, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Ya adik-adik.
belajar lebih ini adik-adik. Ya katakan Aba. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari
adik-adik. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Kita bilang terima kasih sama Tuhan ya adik-adik. Gak ada yang berdiam diri. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik mencintai Engkau ya Tuhan, lebih dari segalanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin lebih lagi Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa, agar apapun yang kami dengarkan tentang cerita firman-Mu Tuhan bisa tertanam di hati kami ya Tuhan. Bisa bertumbuh juga Tuhan, dan kami juga bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wih, semuanya luar biasa sehat semua ya, puji Tuhan. Nah, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Udah siap? Oke, jangan lupa bawa Alkitabnya, buku catatannya juga ya.
Nanti dicatat hal-hal yang penting. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Unity dengan keluarga. Diambil dari kisah di Alkitab, yaitu Kejadian pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Nanti adik-adik akan baca di rumah selesai ibadah ini ya. Nanti kalian baca dengan lengkapnya. Kalian bisa ajak mama, papa, atau orang yang ada di rumah, kalian ajak bareng-bareng, oke? Nah, adik-adik, kakak mau nanya, sebuah keluarga itu biasanya beranggota ada siapa aja? Mama, papa betul, kakak dan juga adik betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah keluarga. Di sini ada 8 anggota keluarga, yaitu papa, mama, dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Dari 8 anggota ini, mereka orang yang takut akan Tuhan, mereka orang yang disenangi oleh Tuhan. Nah, coba tebak ya, keluarga siapakah ini? Nah, dia ini dipakai oleh Tuhan untuk membuat sesuatu benda yang besar. Dan juga benda ini juga bisa mengapung di atas air. Wah, pasti udah tahu nih apa nih. Kira-kira udah ada yang bisa tebak? Kakak kasih clue lagi deh. Dia bisa masuk ke dalam benda ini dan bukan hanya keluarganya saja, tapi ada hewan-hewan yang juga masuk. Wah, pasti udah ketebak nih. Apa? Dengan suara keras? Ya, betul sekali. Bahtera. Bahtera yang dibuat oleh Nuh. Dibuat oleh Nuh dan keluarganya. Nah, kita belajar ya adik-adik. Kita buka ayatnya, nanti kita baca ya ayatnya. Tapi kakak akan bacakan hal yang penting aja. Oke? Nah, pada zaman itu banyaklah orang yang berbuat jahat. Manusia udah sangat berbuat jahat, berbuat dosa, bahkan sampai Tuhan aja berkata di firman Tuhan bilang bahwa ia menyesal telah menciptakan manusia. Wah, menyesal di sini berarti Tuhan yang tadinya menginginkan manusia hidup yang baik, tapi mereka malah berbuat jahat, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka itu Tuhan menyesal. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Tapi di antara orang banyak itu yang berdosa, ada keluarga yang dibenarkan, yaitu siapa tadi namanya? Betul, keluarga Nuh. Nuh dan anak istrinya dan ketiga anaknya itu Sem, Ham, dan Yafet, dan juga menantunya. Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia juga bergaul dengan Allah. Nuh juga mendapatkan kasih karunia. Apakah itu? Tuhan berfirman bahwa nanti akan akan ada sebuah air bah yang sangat banyak yang bahkan menutupi semua daratan. Wah, akhirnya ia pun disuruh membuat sebuah bahtera besar, tempat agar mereka bisa, selama air itu ada, mereka bisa masuk di dalam situ adik-adik. Dan dibuatnya lah sebuah bahtera ini dari kayu gofir adik-adik, dan dibuat seperti yang diperkatakan oleh Tuhan, yaitu panjangnya itu ada 300 hasta dan juga lebarnya itu ada 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Kira-kira kalau dijadikan meter, panjangnya 137, panjangnya 23 meter lebarnya, dan 14 meter tingginya adik-adik. Wah, besar banget ya. Iya adik-adik, karena agar mereka bersama dengan yang lain, hewan-hewannya bisa masuk ke dalam. Nah adik-adik, kira-kira bisa gak sih dilakuin sendiri? Iya, gak bisa karena sangat besar bahtera tersebut. Karena itu mereka unity, bersatu hati keluarga Nuh untuk melakukannya bersama-sama untuk membangun bahtera ini. Mereka melakukannya, kalau misalnya mereka sendiri gak akan bisa adik-adik, dan juga dengan tuntunan Tuhan ya adik-adik. Nah, ia pun membuat bahtera ini. Lalu kemudian ia pun setelah membuat bahtera ini, Tuhan berfirman kepadanya. Apa firman-Nya? Kita baca yuk. Ada di Kejadian 6 ayat 13. Adik-adik sudah ketemu? Kejadian 6 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Wah, ternyata Tuhan mau memusnahkan semua manusia itu karena mereka sudah berbuat jahat, kecuali keluarga Nuh. Nah, karena itulah dibuat sebuah bahtera yang besar ini adik-adik. Lalu kemudian ia pun membuat sebuah bahtera ini dan Tuhan berfirman bahwa akan ada sebuah air bah yang besar dan ia harus menyiapkan sepasang jantan dan betina hewan binatang-binatang yang akan dibawa masuk ke dalam bahtera. Nah, di dalam situ ada disebutkan 7 binatang, 7 pasang hewan yang tidak haram dan ada sepasang yang haram dan juga 7 pasang burung adik-adik. Nah, di situ semuanya masuk ke dalam bahtera. Selama 7 hari Nuh memasukkan semua binatang-binatang itu. Karena apa? Setelah firman itu mereka pun air bah itu akan turun adik-adik. Air bah itu akan datang. Karena itu selama 7 hari mereka mengumpulkannya. Dan semuanya sudah siap dan juga dia juga harus menyiapkan makanan adik-adik. Menyiapkan makanan yang begitu banyak untuk mereka selama mereka ada di dalam bahtera. Mereka memasukkan itu semua dan ketika sudah siap, Tuhan pun menutup pintu bahtera tersebut dan mereka masuk ke dalam bahtera. Dan tiba-tiba adik-adik, ada terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah juga tingkat-tingkat langit yang menurunkan air hujan. Jadi banyaklah air yang turun ke daratan. Nah, selama 40 hari dan 40 malam lamanya, air itu pun turun. Wah, pasti sangat banyak ya, karena udah lama sekali adik-adik, 40 hari, 40 malam. Dan bukan hanya dari suhu hujan aja, tapi ternyata dari mata air yang juga mengeluarkan air adik-adik. Dan semua gunung-gunung semuanya tertutupi oleh air. Jadi udah gak ada lagi tuh daratannya adik-adik. Dan terus gimana dong dengan orang-orang yang gak ikut di dalam bahtera? Kita baca yuk. Ayatnya ada di Kejadian 7 ayat 23 dan 24. Sudah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Ayat 23-nya, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Sekarang ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Wah, 150 hari lamanya ia mengapung di bahtera itu. Mereka ada di dalam bahtera itu selama 150 hari lamanya. Lalu, nah adik-adik, pas lagi bahtera itu, air bah itu, Nabi Nuh yang berumur 600 tahun. Wah, banyak banget ya umurnya, 600 tahun. Tapi karena banyaknya manusia yang berbuat jahat, akhirnya sama Tuhan dikurangin. Jadi 250 tahun saja hidupnya. Nah, lalu setelah itu, karena air bahnya, Tuhan mengingat keluarga Nuh yang ada di dalam bahtera itu, akhirnya Tuhan pun menghembuskan anginnya, lalu semakin lama air itu pun surut adik-adik. Semakin lama airnya yang tadinya tinggi menjadi rendah semakin rendah. Dan ia pun, nah pada saat itu gimana caranya Nuh tahu kalau misalnya udah kering? Nah, Nuh mengeluarkan burung gagak dan juga burung merpati untuk mengetahui apakah sudah kering atau belum. Nah, lalu Tuhan juga berfirman kepada Nuh. Apa firman-Nya?
Kita baca yuk ayat terakhirnya di Kejadian pasal 8 ayat 15-17. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Ayat 15-nya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ayat 17-nya. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nah, akhirnya karena ia udah bisa keluar, akhirnya ia pun keluar dari bahtera itu dan dia melihat bahwa air sudah tidak ada lagi. Dan mereka keluar dan ia pun membuat mezbah untuk Tuhan. Mereka membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan menyenangi. Dan adik-adik, Tuhan juga membuat janji loh kepada Nuh ini agar ia membuat janji agar ia tidak akan pernah lagi menurunkan air bah untuk memusnahkan manusia dan tidak akan ada lagi yang seperti ini. Akhirnya ia pun Tuhan membuat sebuah panah, yaitu panah yang ada di awan. Apakah itu? Ya, pelangi adik-adik. Siapa yang pernah lihat pelangi? Wih, gimana? Warnanya bagus ya? Iya, sangat indah. Nah, dari situ Tuhan membuat janji untuk kita semua agar Tuhan tidak akan melakukan seperti itu lagi, seperti zamannya Nabi Nuh. Dan karena Tuhan udah sayang sama kita, Tuhan akhirnya datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menebus dosa kita. Jadi kita udah gak hidup lagi dalam maut, tapi kita hidup dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini udah selesai. Alkitabnya ditutup. Nah, kalian belajar apa dah hari ini? Dari Nabi Nuh. Ya, keunitian, yaitu kesatuan dalam mereka bersama-sama untuk membangun bahtera tersebut. Membangun bahtera yang besar, mereka gak bisa ngelakuin itu sendiri. Sama kita, kalau misal melakukan sesuatu yang sulit, kita lakukan bersama-sama dalam keluarga dan juga tentu saja dengan Tuhan. Kita nggak bisa ngelakuin apapun tanpa Tuhan. Kita harus menyertai Tuhan dalam segala hal apapun. Oke? Nah, nanti jangan lupa ya, kalian baca di Kejadian 6 dan 9-nya. Sekarang Alkitabnya boleh tutup. Sekarang kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami telah belajar Tuhan melalui firman-Mu, yaitu melalui firman Nabi Nuh Tuhan yang membuat bahtera bersama-sama dengan keluarganya. Mereka berunity, mereka bersatu hati Tuhan untuk melakukan sesuai kehendak-Mu. Kami mau Tuhan dipakai Tuhan, keluarga kami dipakai Tuhan seperti Nabi Nuh ya Bapa, bersama-sama bersatu hati untuk kami melakukan sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami juga Tuhan meminta Tuhan agar Tuhan selalu menyertai keluarga kami. Lindungi ya Tuhan dimanapun keluarga kami berada ya Tuhan Yesus. Kau juga berkati adik-adik-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa melekat dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan.
Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita tutup ibadah kita dan selesaikan ibadah kita, kakak mau ajak semua kita untuk kembali berdiri sama-sama. Kita mau persiapkan hati kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami diberkati Tuhan dan kami belajar melalui firman Tuhan. Dan biar semua kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami melakukan firman Tuhan dan menjadi saksinya Tuhan. Dan sebelum kami selesai ibadah Tuhan, biar kami menerima berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kami berlimpah-limpah. Dan Tuhan memberkati kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan diberkati Tuhan semakin hari semakin naik dan tidak akan turun. Sekolah mereka, keluarga mereka, aktivitas mereka diberkati Tuhan. Dipimpin Tuhan, dan apa saja yang mereka lakukan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.